Setelah putra-putri Bapak Ibu dinyatakan diterima, maka harus daftar ulang. Nah, daftar ulang langsung ke sekolah tujuan. Bagi peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri. Wah, ini penting banget nih Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya. Mohon dukungan Satuan Pendidikan berkoordinasi dan melakukan sosialisasi terkait kebijakan SPMB tahun 2025 kepada SMP, MTS, dan sederajat, lurah, kepala desa sekitar, camat dan ramil, kapolsek sekitar, RT, RW, dan tokoh masyarakat sekitar tentunya. Mari kita dukung pemerintah Provinsi Banten dipimpin oleh Gubernur Bapak Andra Soni dan Wakil Gubernur Bapak A. Dimyati mengucurkan program sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan SKH swasta. Informasi tentang sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 untuk SMA, SMK, dan SKH Banten. Sebelumnya kita lihat dulu kondisi Provinsi Banten terkait pelaksanaan PBDB. Ya, di situ pertimbangan minat masyarakat untuk ke sekolah negeri sangat tinggi dan seterusnya. Landasan hukum SPMB Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru dan keputusan Gubernur Banten ya, itu tentang sistem penerimaan murid baru pada sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan sekolah khusus SKH di Provinsi Banten. SPMB dilaksanakan secara dan sebagai catatan, SPMB diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLH di Provinsi Banten dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah bersama Dewan Guru yang dikoordinasikan dengan cabang dinas di wilayah untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Perubahan kuota jalur SPMB, yaitu persentase kuota setiap jenjang harus memenuhi 100% ya. Ini untuk SMA nih. Jalur domisili di PPDB itu sebelumnya 50%, di SPMB menjadi minimal 30%. Jalur afirmasi minimal 15%, sedangkan di SPMB menjadi 30%. Prestasi di PPDB sisa kuota, namun di SPMB ini minimal 30%. Mutasi di PPDB maksimal 5%, sedangkan di SPMB ini tetap ya Bapak Ibu. Nah, jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk SMK. Seleksi mempertimbangkan rapot prestasi dan hasil tes bakat ya, dan minat sesuai dengan bidang keahlian. Prioritas 1. Calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas minimal 15%. 2. Calon murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah maksimal 10%. Dikarenakan masih terdapat sejumlah kecamatan yang tidak memiliki SMA, SMK negeri, maka SPMB jenjang SMA ini dilaksanakan dengan sistem rayonisasi. Selanjutnya Bapak Ibu, perencanaan penerimaan murid baru, yaitu ada A, B, C, D, E, dan F ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, tentang persyaratan SPMB ya. Secara umum, 1. Ijazah, surat keterangan kelulusan SMP dan sederajat. 2. Nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. 3. Tangkapan layar titik ke titik tempat tinggal dengan sekolah. 4. Akte kelahiran berusia paling tinggi 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. 5. Pas foto 3x4 2 lembar ya. Sedangkan persyaratan khusus untuk SMA
Itu ada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Selanjutnya jadwal pelaksanaan SPMB SMA Negeri. Ya, ini penting ini. 1. Sosialisasi awal SPMB internal pada bulan April 2025. Sudah berlalu ya Bu ya. Kemudian sosialisasi SPMB bulan Mei 2025. Pendaftaran 16 sampai 23 Juni 2025. Verifikasi tanggal 16 Juni sampai 25 Juni 2025. Pengalihan sisa kuota yang tidak terpenuhi ke jalur lainnya atau ke sekolah swasta dan rapat kelulusan itu tanggal 26 sampai 29 Juni 2025. Pengumuman tanggal 30 Juni 2025. Daftar ulang tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2025. Kegiatan pra MPLS tanggal 12 Juli 2025. Awal tahun baru ajaran 2025-2026 tanggal 14 Juli 2025. Selanjutnya dapat dilihat jalur dan kuota SPMB untuk SMK. Jadi, satuan pendidikan menetapkan kuota sesuai kondisi sekolah. B. Menyusun pos SPMB. C. Melaporkan daya tampung ke Dinfikbud diketahui cabang dinas. D. Mengupload pos pada website SPMB. Seleksi SMK. SMK, uji kompetensi tes minat dan bakat serta tes kesehatan dapat dilakukan bagi program kompetensi keahlian tertentu jika diperlukan, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Jadwal pelaksanaan SPMB SMK Negeri tahun ajaran 2025-2026. Sosialisasi awal SPMB internal pada bulan April 2025. Sudah lewat nih Bu ya, Pak. Kemudian sosialisasi SPMB pada bulan Mei 2025. Pendaftaran tanggal 16 sampai 23 Juni 2025. Verifikasi 16 sampai dengan 25 Juni 2025. Tes minat dan bakat tanggal 16 sampai 25 Juni 2025. Pengalihan sisa kuota yang tidak terpenuhi ke jalur lainnya atau ke sekolah swasta dan rapat kelulusan. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 26 sampai 29 Juni. Pengumuman tanggal 30 Juni 2025. Daftar ulang tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2025. Kegiatan pra MPLS tanggal 12 Juli 2025. Awal tahun ajaran 2025-2026 dimulai tanggal 14 Juli 2025. Demikian informasi untuk SMK Negeri. Alur SPMB Sekolah Kebutuhan Khusus atau SKH, pendaftaran online mandiri. Alur SPMB SKH, pendaftaran luring luar jaringan. Jadwal pelaksanaan SPMB Sekolah Kebutuhan Khusus tahun ajaran 2025-2026. Sosialisasi awal SPMB internal
bulan April 2025. Sosialisasi SPMB Mei 2025. Pendaftaran 16 sampai 23 Juni 2025. Verifikasi 16 sampai dengan 25 Juni 2025. Asesmen 16 sampai dengan 25 Juni 2025. Pengalihan sisa kuota yang tidak terpenuhi ke jalur lainnya atau ke sekolah swasta dan rapat kelulusan tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2025. Pengumuman tanggal 30 Juni 2025, daftar ulang tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025. Demikian informasi SPMB SKHN. Informasi alur pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Banten. Nah, ini Bapak Ibu yang mau mendaftar di wilayah Provinsi Banten, dari luar Provinsi Banten. 1. Koordinasi dengan cabang dinas pendidikan terdekat domisili, verifikasi data, lalu mendapat akun. 2. Login ke halaman. 3. Siapkan persyaratan umum dan khusus, pindai di scan ya Bu ya. 4. Isi aplikasi SPMB, pilih jalur dan sekolah pilihan. 5. Upload persyaratan umum dan khusus sesuai jalur yang dipilih. 6. Cek ulang data pendaftaran yang diinput. Jika sudah di submit, tidak bisa diulang. Submit dan cetak sebagai bukti pendaftaran. Informasi SPMB bagi calon murid dari luar negeri, kurikulum berbeda. Proses penetapan pengumuman SPMB. Setelah putra-putri Bapak Ibu dinyatakan diterima, maka harus daftar ulang. Nah, daftar ulang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa dokumen persyaratan. Siapkan dokumen persyaratan, bawa fotokopi dan perlihatkan aslinya. Kartu pendaftaran asli, dokumen lain sesuai persyaratan. Bukti tanda terima, siapkan bukti tanda terima dicetak dari website SPMB setelah pengumuman. Bagi peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri. Wah, ini penting banget nih Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya. Layanan pengaduan SPMB. Mohon dukungan Satuan Pendidikan berkoordinasi dan melakukan sosialisasi terkait kebijakan SPMB tahun 2025 kepada SMP, MTS, dan sederajat, lurah, kepala desa sekitar, camat dan ramil, kapolsek sekitar, RT, RW, dan tokoh masyarakat sekitar tentunya. SPMB dapat terwujud dengan sukses manakala semua pihak bergotong royong, bahu-membahu untuk melaksanakan SPMB secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, serta tidak melaksanakan kehendak Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Mari kita dukung pemerintah Provinsi Banten dipimpin oleh Gubernur Bapak Andra Soni dan Wakil Gubernur Bapak A. Dimyati mengucurkan program sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan SKH swasta. Semoga bermanfaat informasi dari HMS 17.